Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Salam Bapak Mama Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali di dalam suasana yang sukacita. Tentu kita sedang berada dalam suatu masa pandemik COVID-19 dengan dampak-dampak yang kita alami. Ini suatu kondisi, tetapi Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, mari kita tetap semangat, kita tetap optimis, kita tetap yakin percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa di dalam segala sesuatu ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Untuk itu mari kita terus berada di hadapan hadirat Tuhan, terus berdoa dan terus memuliakan Dia. Dan di samping itu kita terus menjaga hidup ini untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian kita harus terus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah atau apa yang sedang dibuat oleh pemerintah, di mana SOP dan juga bagaimana protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya, dan hal-hal yang lain yang demi kepentingan kita. Untuk itu Bapak Mama Saudara dalam Mesbah dan renungan ini, kali ini mari kita masuk dalam suatu renungan sederhana dan kita masuk dalam kemudian dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan hadirat-Mu kembali kami ada. Kami bersyukur di tengah situasi yang sedang kami hadapi. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap peduli, dan bahkan sangat peduli atas kehidupan kami. Dan kami terus dilindungi Tuhan, dibentengi, dipagari Tuhan. Dan di tengah situasi suasana ini Tuhan, mari Engkau berkati kami. Dalam mesbah doa dan renungan ini Tuhan berkati dalam renungan yang sederhana, bahkan lewat pergumulan-pergumulan doa kami, Tuhan senantiasa turut ada di dalam lewat Roh Kudus dalam nama Yesus, sehingga setiap pergumulan kebutuhan kami tentang suasana yang ada termasuk bencana-bencana ini boleh lalu daripada kami, dan kami boleh terjaga, terlindung, terpelihara dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini semua doa kami dalam nama Yesus dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Saudara kekasih Tuhan, kali ini di dalam mesbah doa dan renungan saya akan membagi bagian firman Tuhan di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52 tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama saya dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ini kisah tentang Bartimeus yang adalah seorang buta yang tentu ini satu suasana yang dia alami, suatu pergumulan hidup yang dia alami, dan dari kebutaannya itu dia hanya bisa melakukan adalah mengemis. Dan dalam suasana konteks ini tentu pada suasana di mana pada saat di mana dia mendengarkan tentang Yesus yang saat itu sedang lewat, di mana ada orang-orang banyak berbondong-bondong untuk bagaimana supaya mereka juga memperoleh pertolongan, juga ada didampingi oleh para murid-murid Yesus. Dalam suasana ini tentu Bartimeus mengambil suatu kesempatan bahwa tak kala ada Yesus ada di sekitar itu, maka dia tentu dia mau supaya dia bisa memperoleh pertolongan. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, saya mengambil satu tema di sini tentang Yesus sangat peduli karena kita membutuhkannya. Yesus sangat peduli karena kita membutuhkannya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, bahwa Bartimeus di sini sangat membutuhkan. Kebutuhan dia apa? Yaitu supaya dia bisa melihat.
Dengan dia bisa melihat, maka dia bisa melakukan segala aktivitas. Dengan dia bisa melihat, bahkan dia bisa hidup terus, dia hidup untuk melayani Tuhan. Dengan dia bisa melihat, dia tidak lagi menjadi seorang pengemis. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, apa yang kemudian membuat dia istimewa, yang kemudian membuat Tuhan peduli? Sesuai tema yang tadi, Yesus sangat peduli karena kita membutuhkannya. Bartimeus membutuhkan uluran tangan Tuhan. Bartimeus membutuhkan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, supaya dia bisa melihat, supaya dia tidak lagi mengemis, dia tidak lagi tergantung pada orang lain, tetapi dia bisa mandiri dan dia bisa melayani Tuhan lewat setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kehidupan sosialnya. Bapak Saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan di sini? Begitu ada banyak orang, ini tidak menjadi suatu rintangan. Begitu banyak halangan di sana, tidak menjadi suatu rintangan, tapi iman dia kepada Yesus. Sehingga demikian dikatakan oleh Yesus pada akhirnya bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukti daripada iman daripada Bartimeus adalah di sini bahwa pada saat kondisi dan situasi itu tidak merintangi dia, tetapi dia berkata di sini dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pada saat itu juga menurut catatan Alkitab bahwa orang banyak melarang dia supaya jangan dia berteriak atau berhenti dalam dia berteriak. Tetapi dia tidak menggubris itu semua. Dia tahu bahwa ini satu rintangan, halangan yang tidak akan bisa menghambat dia untuk dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Bapak Saudara Kristen, saya bisa bayangkan bahwa, atau kita bisa bayangkan bahwa begini, begitu banyak orang yang pasti juga membutuhkan pertolongan pada waktu itu, tapi rupa-rupanya mereka hanya mau mengiring, mereka mau hanya ikut Tuhan, tetapi mereka tidak berani untuk menyatakan kepastian kami butuh pertolongan Tuhan. Tapi rupa-rupanya Bartimeus ini yang baru berjumpa dengan Tuhan, dan kebetulan Tuhan Yesus lewat pada saat itu, dia tahu bahwa ini satu kebutuhan, maka dia berteriak dan dia menyampaikan berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kemudian Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, walaupun ada halangan, ada rintangan, orang banyak menghalangi dia, menghambat dia untuk dia tidak boleh berteriak, tapi dia terus berteriak. Apa yang kemudian di sini membuat Yesus sangat peduli? Karena Yesus tahu bahwa ada yang dia butuhkan. Yesus tahu bahwa Bartimeus membutuhkan Yesus. Bartimeus membutuhkan pertolongan dan pengharapan daripada Tuhan Yesus. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia yang memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Haleluya Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Dari bagian ini Bapak Mama Saudara kasih Tuhan bahwa Bartimeus yang tadi, karena dia buta, dia punya pikiran hanya bisa mengemis. Maka apa yang kemudian dia datang kepada Yesus, dia tanggalkan akan jubahnya itu. Mungkin jubah adalah jubah di mana jubah pakaian dia, pakaian sebagai seorang pengemis. Karena dia tahu bahwa begini, pada saat dia datang kepada Yesus, maka segala kekurangan dia yang ada pada dia itu otomatis dengan sendirinya pasti akan dipulihkan. Dia datang kepada Yesus ada kepastian, tidak lagi seperti orang mengemis ataupun sebagai orang peminta-minta, tapi dia yakin percaya pada saat dia tinggalkan jubah, itu bukti iman dia bahwa dia berjumpa dengan Yesus, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada mujizat yang dia peroleh. Makanya Bapak Mama Saudara sesuai tema tadi bahwa Yesus sangat peduli karena kita membutuhkan. Bartimeus membutuhkan pertolongan. Dari sekian banyak orang yang ada yang hanya mengikut Tuhan, hanya mau iring Tuhan dan seterusnya, tetapi Bartimeus satu orang yang saat itu dia sangat membutuhkan Yesus, pengharapan pertolongan pada Yesus Kristus. Sehingga demikian dia berseru, berteriak, tidak peduli kata orang, tetapi yang penting saya berjumpa dengan Yesus, saya butuh pertolongan daripada Tuhan Yesus. Inilah yang kemudian Tuhan Yesus melihat bahwa kebutuhan dia ini, Yesus sangat peduli, Yesus sangat mau untuk menolong dan memberi pertolongan kepada dia. Bahwa yang tadi bahwa dia tanggalkan jubah yang tadi kekurangannya itu, dia yakin percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada anugerah, ada lawatan. Bapak Saudara kasih Tuhan, dan kemudian di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Saudara kasih Tuhan, hal yang berikut bahwa di sini Yesus pasti sudah tahu dia orang buta, tapi juga di satu sisi dia juga seorang pengemis. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan, tentu ini satu hal yang tentu menjadi satu pertanyaan. Kok kenapa Yesus masih bertanya? Padahal si Bartimeus ini tentu dia butuh pertolongan. Bapak Saudara kasih Tuhan, tentu kita harus tahu bahwa tidak semua yang kita datang dan kita butuh, kita ingini, tentu semua itu menjadi sesuatu hal yang memang betul-betul kita butuh. Bartimeus di sini dia, kenapa Tuhan Yesus tanya dia, apa yang engkau butuh? Apa yang dia jawab?
dia butuh adalah supaya dia bisa melihat. Ini suatu kebutuhan pokok. Bahwa kalau dengan kebutuhan pokok ini yang tadi sebelumnya saya katakan, bahwa dia bisa melihat kembali, dia bisa melayani Tuhan, dia bisa beraktivitas, dia tidak lagi dalam hidup kekurangan ataupun pengemis, tapi dia bisa bergerak dan dia untuk melayani, dia bisa bekerja. Ini suatu kebutuhan pokok. Bapak saudara, beda antara kebutuhan pokok ataupun kebutuhan dengan keinginan. Contohnya begini, saya sering contoh dengan anak saya. Misalnya anak Nona yang kelas 5 SD, dia bilang begini, berdoa bilang begini, Tuhan Yesus, ini mau supaya saya dapat jodoh. Saya bilang begini, saya katakan kepada dia, sampai kucing keluar tanduk pun kamu tidak akan bisa dan tidak bisa memperoleh, dan Tuhan tidak akan menjawab. Karena apa? Itu bukan satu kebutuhan dan kamu tidak layak untuk meminta kepada, tapi kamu minta misalnya, Tuhan saya butuh supaya saya pintar. Yang penting kamu belajar. Tuhan pasti memberikan jawaban. Tuhan pasti memberikan kami hikmat, kepintaran. Yang penting kamu belajar, kamu sukses, kamu pintar. Itu kebutuhan. Yang itu beda kebutuhan dan keinginan. Ini adalah kebutuhan yang Bartimeus harapan daripada Tuhan. Buatlah Tuhan saya melihat apa yang Tuhan Yesus sering mau kepada kita. Kadang-kadang begini, contohnya kita ini katakanlah kita butuh motor untuk aktivitas, tapi kita minta yang tinggi, misalnya helikopter. Tuhan tidak jawab. Jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Kita minta sesuatu hal yang merupakan satu bukan kebutuhan pokok. Bahwa yang kita butuh saat ini motor untuk misalnya saya aktivitas, katakanlah untuk saya punya katakanlah saya punya kios dan saya bisa aktivitas, bisa beli barang dan lain sebagainya. Ini suatu kebutuhan dan maka pasti Tuhan akan menjawab. Bapak saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian sering dalam suatu pertanyaan kepada kita. Tentu apa yang kita butuh. Karena kata bilang Tuhan berkati saya. Di tengah situasi ini Bapak Mama Saudara kita tentu mengatakan Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya dan lain sebagainya dari situasi bencana ini. Tetapi ada pokok persoalan yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Tentu bagi saya pribadi, bahkan bagi kita semua, bahwa kita mau supaya bencana atau virus corona ini terangkat, tercabut daripada bumi bangsa kita Indonesia atau seluruh dunia. Supaya apa? Kegiatan kita melayani tetap berjalan, aktivitas kehidupan sosial kita berjalan, kehidupan pergumulan-pergumulan tentang bangsa negeri ini terus bisa bergerak dan semua lini-lini kehidupan terus berjalan dan lain sebagainya. Maka kebutuhan pokok kita adalah Tuhan kehendaki virus ini terangkat, tercabut dari muka bumi, dari bangsa kita Indonesia. Kita dilindungi. Itu suatu pergumulan yang merupakan pergumulan pokok. Bapak Mama Saudara, kalau ini menjadi suatu kebutuhan pokok dan kebutuhan primer, percaya di dalam nama Yesus. Kebutuhan kita itu yang kita butuhkan dan kita harapkan kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan jawaban. Tentu Bapak Mama Saudara, apa yang kita jalani saat ini sekarang, contohnya harus tunduk kepada SOP yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian kita harus mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya pada saat kita keluar rumah. Berarti jangan jauhkan dari kerumunan. Itu tujuan supaya kita diselamatkan. Maka ini satu pergumulan juga Bapak Mama Saudara Tuhan. Sehingga demikian belajar daripada Bartimeus adalah dia percaya, bergantung harap pada Tuhan, dan dia percaya ini kebutuhan dia, pasti sangat Tuhan peduli. Dan Tuhan tahu supaya Bartimeus boleh dapat melayani Tuhan, boleh dapat mengikuti Tuhan dan terus berkarya, karena dia bisa melihat kembali. Haleluya Bapak Mama Saudara kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pergumulan kita, pada pertemuan kita dalam program Mesbah Doa dan Renungan yang sederhana ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, dalam suasana kami saat ini kami bersyukur atas firman Tuhan tentang Bartimeus yang sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk memberi pertolongan bagi dia. Bahwa kemudian Tuhan menjawab dan Tuhan sangat peduli, oleh karena kebutuhan dia adalah kebutuhan yang memang sangat dia butuhkan, supaya dengan dia melihat, dia bisa melayani Tuhan, dia bisa mengikuti Tuhan, dia bisa bekerja, dia tidak lagi hidup dalam kekurangan-kekurangan dia yang kemudian hanya mengemis, mengandalkan itu, tetapi bagaimana dia untuk bisa dapat mengatasi setiap persoalan masalah hidup yang dihadapi. Kami juga percaya Bapak, di saat situasi bencana wabah virus corona yang melanda seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan tentu segala aktivitas secara pemerintahan, bernegara, berbangsa, bahkan sampai dengan berbagai macam kehidupan sosial, perekonomian menjadi lesu, dan suasana-suasana bidang-bidang pelayanan menjadi tidak maksimal dalam pelayanan, bahkan kehidupan kami pribadi, pergumulan-pergumulan masa depan anak-anak menjadi
tidak menentu, dan tentu ini menjadi selalu terganggu, dan suasana bisnis dan lain sebagainya, kehidupan pelayanan pun demikian. Untuk itu Bapak, kami sangat butuh adalah pertolongan Tuhan. Di samping Tuhan, kami saat ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat pemerintah, yaitu bagaimana protokol kesehatan, bagaimana kami hidup disiplin dengan setiap kehidupan yang benar, yang berkenan. Tapi lebih daripada itu, kami butuh pertolongan Tuhan, perkara Tuhan, mujizat Tuhan, supaya virus ini tercabut, terlepas, terangkat daripada muka bumi, dari bangsa kami Indonesia, dan bangsa kami Indonesia dilindungi, dipagari oleh darah Yesus dari setiap bencana ini. Dan Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan. Kami juga butuh supaya Tuhan ulurkan tangan, sembuhkan jiwa-jiwa yang saat ini terkapar virus corona. Biarlah di rumah-rumah sakit, di rumah-rumah pribadi yang ada di ruang isolasi, biarlah boleh mengalami kesembuhan dan mujizat-mujizat besar boleh terjadi bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perkara Tuhan boleh terjadi. Dan juga penyakit-penyakit yang lain, juga persoalan-persoalan yang lain, Tuhan berkuasa atas semua kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa negeri ini, berkati pemerintah kami dengan kiat-kiat yang dilakukan, segala upaya yang dilakukan dengan bagaimana penyebaran vaksin dan lain sebagainya, kiranya menjadi berkat dan ada kuasa Tuhan di dalamnya, menjadi berkat, menjadi hal yang berguna, bermanfaat untuk kemudian dalam rangka untuk penangkalan akan virus dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kalau Tuhan terlibat dengan kuasa otoritas, maka virus ini akan tercabut dalam waktu singkat, dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap Tuhan, seluruh pelayanan-pelayanan pemberitaan kesaksian akan menjadi berkat untuk membangunkan iman di tengah situasi dan kondisi ini, supaya kami percaya bahwa tak kala kami butuh Tuhan, kami butuh Yesus Kristus Tuhan kami sebagai Sang Tuhan dan Juru Selamat itu, maka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau peduli dan sangat peduli dan memberikan pertolongan dan memberikan kami pemulihan. Dan kami yakin percaya segala sesuatu ada di dalam genggaman kuasa dan pengenalan daripada Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya lewat renungan firman yang sedang ini menjadi berkat, dan Tuhan memberkati kami semua, dan di dalamnya Tuhan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, ini sembahyang kami, doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan, sampai di sini dulu dalam suasana program Mesbah Doa dan Renungan, dan kita berjumpa pada waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya, shalom.